Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjis Kosasi, mahasiswa Universitas Pamulang, semester 8, kelas TPLE 04. Tujuan pembuatan video ini yaitu adalah memenuhi tugas dari mata kuliah etika profesi, di mana dosennya adalah Ibu Intan. Nah, di sini saya akan menerangkan materi tentang cyber sabotage dan cyber extortion. Bisa juga dibilang sabotase cyber dan pemerasan cyber. Nah, apa sih definisi cyber sabotase? Nah, definisi cyber sabotase adalah tindakan sengaja merusak, mengganggu, dan menghancurkan sistem komputer atau jaringan, bisa juga data elektronik, mengambil data elektronik ya. Untuk mencapai tujuan tertentu, pelaku bisa berupa individu, kelompok, hacker, atau bahkan sebuah negara. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah politik, ekonomi, ideologis, bahkan bisa juga pribadi. Nah, biasanya kalau politik ialah mengganggu operasi pemerintahan atau mengirim pesan politik biasanya. Nah, yang selanjutnya tujuannya adalah ekonomi, biasanya untuk merugikan pesaing bisnis ya, pesaing bisnis atau mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah ideologis. Ideologis adalah mempromosikan agenda tertentu atau menyebabkan kerusakan pada entitas yang tidak disukai. Bahkan yang selanjutnya adalah pribadi. Pribadi ini bisa ya mungkin balas dendam ya, atau menyebabkan gangguan pada individu atau kelompok tertentu. Nah, contoh teknik yang digunakan biasanya adalah menggunakan malware, terus distributed denial of server atau DDoS attack ya. Dan biasanya juga menggunakan physical sabotage. Nah, apa sih itu malware? Malware itu menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk merusak atau mengganggu sistem, misalnya. Dan selanjutnya adalah distributed denial of server attack. Biasanya untuk membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas berlebih sehingga layanan menjadi tidak tersedia. Jadi kita untuk masuk ke server tersebut sangat lemot, susah gitu kan. Loading dulu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah physical sabotage atau mengakses dan merusak perangkat keras secara fisik ya. Meskipun ini jarang dilakukan ya. Biasanya hacker lebih menggunakan cara untuk merusak sebuah jaringan atau untuk berbasis perangkat lunak lah intinya. Jarang sekali gitu dipakai untuk hal tersebut gitu kan, merusak komputer, merusak barang-barang ini jarang sekali gitu ya. Apa sih dampaknya? Dampaknya biasanya merusak operasional ya. Ya, operasional ini biasanya gangguan besar pada operasional harian perusahaan atau organisasi, jadi operasional hariannya terhambat gitu kan. Ya, dampak selanjutnya adalah finansial. Finansial ini biasanya kerugian finansial yang signifikan biasanya, karena biasanya dia meminta tebusan ya kan. Atau kehilangan data pribadi. Kerusakan sistem juga bisa, kehilangan data pribadi juga bisa. Nah, dan selanjutnya adalah reputasi. Biasanya reputasi ini kerugian reputasi akibat ketidakmampuan ya melindungi sistem data atau pelanggan. Jadi dampaknya luar biasa sekali. Nasabah akan tidak percaya sama kita gitu kan, karena dia tidak bisa melindungi para nasabahnya, data pribadi nasabahnya. Nah, selanjutnya adalah cyber extortion atau cyber pemerasan ya. Cyber pemerasan adalah
tindakan memeras individu atau organisasi dengan ancaman merusak sistem komputer. Nah, biasanya dengan cara mengancam akan merusak sistem komputer suatu perusahaan, dia memeras gitu kan. Atau bisa juga mencuri atau mengungkap data sensitif biasanya juga, atau mengganggu operasional kecuali permintaan tertentu, biasanya uang tebusan ya kan. Jadi ya ujung-ujungnya minta uang tebusan gitu kan. Apa sih tujuannya? Tujuannya ya pasti keuntungan finansial. Yang kedua balas dendam mungkin. Yang ketiga juga pemaksaan ya. Apa sih keuntungan finansial? Biasanya memeras uang dari korban dengan ancaman merusak atau mengungkap data sensitif. Nah, motif selanjutnya adalah balas dendam. Balas dendam ini biasanya menggunakan ancaman cyber untuk membalas dendam terhadap individu atau organisasi. Jadi misalkan ada karyawan nih misalkan, terus diomelin atau dimaki-maki sama atasannya sehingga dia merasa merasa dendam pribadi, ingin menghancurkan sebuah perusahaan itu dengan cara mengancam menggunakan cyber untuk merusak sistem komputer suatu perusahaan tersebut gitu kan. Nah, selanjutnya adalah tujuannya bisa juga untuk pemaksaan. Jadi memaksa korban untuk melakukan tindakan tertentu di bawah ancaman serangan cyber. Nah, contoh atau teknik yang digunakan adalah ransomware. Apa sih ransomware ini? Menginfeksi komputer dengan malware yang mengekskripsikan data kemudian meminta tebusan untuk mendeskripsikannya. Nah, selanjutnya adalah doxing. Doxing ini adalah mengancam untuk mengungkap data pribadi atau rahasia jika permintaan tidak dipenuhi. Biasanya mengancam untuk mengambil data pribadi suatu nasabah ya gitulah. Atau selanjutnya adalah phishing. Phishing ini menggunakan email biasanya atau pesan palsu untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi sensitif yang kemudian digunakan untuk pemerasan ya. Tujuannya pemerasan juga. Nah, dampaknya apa sih ke suatu perusahaan yang terkena serangan ini? Adalah biasanya finansial. Ya, finansial biasanya pembayaran tebusan yang besar gitu kan, dan biaya pemulihan setelah serangan biasanya juga lumayan juga. Ya, di sini saya akan memberikan salah satu kasus ya, contoh kasus di mana di negara Ukraina pada tahun 2015, yaitu adalah Ukraina Power Grid Attack, di mana serangan cyber ini menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran di Ukraina, mempengaruhi sekitar 230.000 orang ya. Pelakunya ini adalah grup hacker yang disebut Sandrone, diduga terkait dengan pemerintahan Rusia ya. Motifnya adalah konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Dampak yang dirasakan adalah pemadaman listrik, kerusakan pada infrastruktur kritis, dan peningkatan kekhawatiran tentang keamanan cyber di sektor energi. Penanganan hukum kasus Ukraina Power Grid Attack pada tahun 2015, yaitu otoritas Ukraina menginvestigasi dan meminta dukungan internasional dan meminta bantuan kepada FBI untuk menginvestigasi siapa pelaku dari penyerangan tersebut. Akhirnya terbuktilah bahwa yang melakukan serangan tersebut adalah kelompok Sandron yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah Rusia. Sanksi yang diberikan adalah sanksi ekonomi, di mana entitas dan individu yang terkait dengan pemerintah Rusia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan
aktivitas cyber yang merugikan. Jadi sanksinya adalah ekonomi yang berbau Rusia akan diembargo. Jadi dilarang untuk komunitas dunia. Apa sih solusi pencegahan untuk cyber sabotage ini? Yang pertama, keamanan teknologi ya. Keamanan teknologi ini terdiri dari freeware dan antivirus. Dimana gunakan freeware yang canggih dan perangkat lunak antivirus yang up to date. Yang kedua adalah pembaruan sistem. Jadi pastikan semua sistem operasi perangkat lunak dan aplikasi selalu diperbaharui. Yang ketiga adalah IDPS. Jadi implementasikan sistem deteksi dan pencegahan. Instruksikan untuk memantau dan menganalisis aktivitas jaringan secara real time. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah segrasi jaringan. Segrasi jaringan ini terdiri dari segmentasi jaringan, pisahkan jaringan internet internal yang kritis dan jaringan publik, ya kan. Jadi jangan disamakan gitu kan. Yang kedua adalah kontrol akses. Terapkan kontrol akses yang ketat. Memastikan hanya pengguna yang berwenang memiliki akses ke sistem dan data penting. Yang ketiga adalah backup dan pemulihan. Backup dan pemulihan ini terdiri dari backup data, di mana lakukan backup data secara rutin dan simpan backup di lokasi yang aman dan terpisah dari jaringan utama. Yang kedua adalah rencana pemeliharaan bencana, di mana kembangkan dan uji rencana pemulihan bencana yang komprehensif untuk memastikan kemampuan pemulihan cepat jika terjadi serangan. Yang selanjutnya adalah keamanan fisik ya. Keamanan fisik juga penting. Yang meliputi potensi fisik, amankan perangkat keras dan lokasi server dengan kontrol akses fisik yang ketat. Jadi harus aman juga ini. Yang kedua, monitoring fisik. Gunakan sistem pemantauan seperti CCTV dan alarm keamanan untuk mendeteksi akses tidak sah. Yang kelima adalah pelatihan dan kesadaran ya. Pelatihan dan kesadaran ini sangat penting. Yang pertama, pelatihan karyawan. Berikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan untuk menganalisis dan mencegah potensi ancaman. Yang kedua, kampanyakan kesadaran. Tingkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan cyber melalui kampanye internal dan simulasi seragam. Ya, terima kasih. Sekian dari presentase yang saya berikan tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari presentasi yang saya jelaskan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.